Hakikat apresiasi sastra. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation yang berarti penghargaan, penilaian, atau pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi, secara leksikal apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dari seni sastra. Sumarjo dan Zaini 1988 halaman 173 mengatakan bahwa dalam hubungan dengan sastra dan peristiwa sastra, apresiasi berarti memahami, menikmati dan menghargai atau menilai. Agar bisa memahami, menikmati dan menghargai karya sastra, pembaca harus mengenal dan akrab dengan karya sastra. Sehubungan dengan itu, Effendi 1973 halaman 18 mendefinisikan apresiasi sastra sebagai kegiatan menguali karya sastra dengan sungguh-sungguh, sehingga tubuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Pengertian di atas memberi kita gambaran bahwa apresiasi sastra merupakan rangkaian kegiatan menghargai karya sastra yang meliputi menguali karya sastra, memahami karya sastra, menikmati karya sastra, dan menilai karya sastra. Apresiasi sebagai mengauli karya sastra memaksudkan bahwa apresiasi sastra menuntut kebiasaan bersentuhan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam karya sastra. Dengan memahami bentuk dan isi karya sastra, kita bisa menikmati dan menilai sebuah karya sastra. Minat dan kebiasaan membaca atau reading habit, sastra dan menyimak pembaca atau performansi sastra merupakan syarat fundamental dalam apresiasi sastra. Apresiasi sastra disebut kegiatan memahami karena dalam apresiasi pembaca mengarahkan kemampuan intelektual dalam mendapatkan makna. Sujiman 1990 atau pengertian atas apa yang dibaca atau disimak. Menurut Pradopo 2002 halaman 38, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi karya sastra. Aktivitas intelektual itu diperlukan dalam upaya memahami unsur-unsur sastra yang bersifat intrinsik, fakta cerita, sarana cerita dan tema, maupun yang bersifat intrinsik, pembaca, lingkungan, dan pengarang. Apresiasi sastra disebut kegiatan menikmati karena dalam apresiasi pembaca melibatkan emosi dan merespon unsur-unsur estetik. Karya sastra Square dan Taba dalam Aminuddin 2002 halaman 34. Realitas atau peristiwa yang disajikan pengarang menimbulkan gejolak perasaan tertentu pada pembaca. Semakin pembaca terlibat dalam dunia khayali yang disajikan pengarang, semakin kompleks emosi yang bermunculan. Seperti dikemukakan Rasyana 1984 halaman 332, apresiasi menimbulkan adalah
kegairahan dan kenikmatan pada sastra. Keterlibatan emosi itu membawa pembaca untuk bersikap dan berefleksi terhadap karya sastra, yakni menarik makna atau pesan tertentu dari karya sastra bagi dirinya. Apresiasi disebut kegiatan menilai karena melibatkan penilaian pembaca terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra, pembaca sudah memiliki sikap, pandangan, pengetahuan, bahkan kerangka teori tertentu. Dengan bekal itu, pembaca dapat menganalisis atau mengkritis karya sastra baik dari segi bentuknya, isinya, maupun nilai-nilai atau pesan yang disampaikan melalui karya sastra itu. Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan sebuah definisi operasional bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan mengauli, memahami, menikmati, dan menilai karya sastra sedemikian rupa sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Bentuk-bentuk apresiasi sastra, pemahaman dan penghargaan terdapat. Karya timbul dari aktivitas mengakrabi karya sastra. Aminuddin 2013 halaman 39 sampai 40 mengetengahkan dua bentuk kegiatan mengakrabi karya sastra, yakni kegiatan langsung dan tidak langsung. Apresiasi sastra secara langsung mewujud dalam kegiatan membaca atau menikmati cipta karya sastra berupa teks maupun performance. Sederhananya, apresiasi langsung ini berbentuk tindakan membaca, menyimak, memahami, menikmati, dan mengevaluasi puisi, cerpen, novel, dalam drama dalam bentuk teks maupun penampilan. Apresiasi sastra tidak langsung dapat membentuk mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan maupun membaca buku atau esai yang membuat pembahasan atau penilaian terhadap sastra. Kegiatan tersebut sangat berguna untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasi sebuah karya sastra. Tingkat apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah proses mengakrabi karya untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra. Untuk memperoleh kesenangan dan manfaat sebuah karya sastra, apresiator dapat melalui 3 tingkatan apresiasi sastra, yakni tahap simpati, empati, dan refleksi diri atau Satinem 2019 halaman 10. Tingkat simpati. Tingkat simpati adalah tingkatan apresiasi di mana seseorang merasa tertarik terhadap karya sastra dan berkeinginan untuk membaca atau menyimak karya sastra tersebut. Disik dalam Wulyono 2002 halaman 45 menyebutkan tingkatan menggemari, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca belum kuat. Tingkat empati. Tingkat empati adalah tingkat apresiasi di mana pembaca mulai bisa ikut merasakan dan terlibat dalam isi dalam karya. Disik dalam Wulyono 2002 halaman 45 menyebutkannya tingkat menikmati, yakni tingkat apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca
terhadap suatu karya sastra sudah semakin mendalam. Pada tingkatan empati, pembaca akan ikut senang, sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya ketika membaca karya sastra. Pembaca menikmati karya sastra karena merasakan karya sastra dapat menghibur dan bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, empati merupakan tingkatan apresiasi didominasi oleh pergulatan emosi. Pembaca seolah berada dalam pengalaman yang diceritakan pengarang. Ia dapat merasakan kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya seperti di lukisan pengarang. Dengan imajinasinya, pembaca dapat menangkap dan membayangkan kejadian-kejadian yang terdapat dalam karya sastra. J. Tingkat refleksi. Tingkat refleksi adalah tingkatan apresiasi di mana pembaca tidak hanya tertarik atau simpatik atau turut merasakan isi karya sastra empatik saja, tapi juga dapat berefleksi diri terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Dix dalam Yono 2002 halaman 45 menyebutkan tingkat mereaksi, yakni tingkat apresiasi di mana pembaca mampu menafsirkan isi karya sastra dan mampu menilai baik buruknya sebuah karya sastra. Tingkat refleksi adalah tingkatan di mana pembaca mulai menyadari bahwa sastra bukan sekedar pemain bahasa atau bunyi bahasa. Sastra ternyata menyediakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dari sastra, pembaca menemukan nilai-nilai hidup tanpa merasa digurui atau diceramahi. Kedalaman refleksi atau kualitas reaksi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh kedalaman pengetahuan sastra dan kedalaman penghayatan terhadap karya sastra. Semakin mendalam pemahaman akan sastra dan penghayatan terhadap karya sastra, semakin bermutu pula refleksi atau reaksi terhadap karya sastra. Dalam tahap refleksi ini, kemampuan intelektual pembaca bekerja lebih giat karena pembaca tidak hanya puas memperoleh kenikmatan dan menemukan pengalaman, tetapi juga ia ingin tahu mengapa karya tersebut memberinya kenikmatan. Ia berusaha mengungkap hal-hal yang ada di balik karya sastra. Ia menelaah unsur-unsur pembentuknya, berusaha mengetahui kaidah-kaidah pembentukan karya sastra, unsur-unsur cipta sastra, dan dengan pengetahuan itu ia juga dapat menilai kualitas sebuah karya sastra. Pendekatan apresiasi sastra. Pendekatan apresiasi sastra memaksudkan prinsip-prinsip dasar atau kerangka atau landasan teori yang digunakan dalam proses mengapresiasi karya sastra. Aminuddin 2013 halaman 40 menyebut beberapa pendekatan dalam proses apresiasi sastra, yakni pendekatan parafrasis, pendekatan emotif, pendekatan analitis, pendekatan historis, pendekatan sosio-psikologis, dan pendekatan didaktis. Namun, di sini kita hanya akan membahas 3 pendekatan yang akan digunakan dalam praktik apresiasi sastra. A. Pendekatan parafrasis. Pendekatan parafrasis adalah pendekatan apresiasi dengan cara mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kata-kata atau
karya sastra. Pendekatan ini berlandas pada pandangan yakni gagasan yang sama dapat disampaikan lewat bentuk yang berbeda. Simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu karya sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk lain yang tidak mengandung ketaksaan makna. Kalimat-kalimat atau baris dalam suatu cipta sastra mengalami pelepasan atau dikembalikan kepada bentuk aslinya. Pengubahan suatu cipta sastra yang semula simbolik dan eliptik menjadi suatu bentuk kebahasaan yang tidak konotatif akan mempermudah pembaca memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. Pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan menggunakan media atau bentuk yang tidak sama oleh seorang pembaca akan mempertajam pemahaman gagasan yang diperoleh pembaca itu sendiri. B. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengaju emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sastra adalah bagian dari seni yang memberikan hiburan, kesenangan, atau dapat dinikmati. Dengan menerapkan pendekatan ini, pembaca diharapkan dapat menemukan unsur-unsur keindahan maupun emosi-emosi yang terdapat bentuk penyajian pengalaman dalam karya sastra. Isi karya sastra maupun gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam karya sastra. Dalam pelaksanaan pendekatan emotif, pembaca akan dihadapkan pada pertanyaan seperti, adakah unsur-unsur keindahan dalam karya sastra yang dibaca? Bagaimana cara pengarang menampilkan keindahan itu? Bagaimana pembaca dapat menemukan keindahan itu? Dan berapa banyak keindahan yang ditemukan? Keindahan dalam karya sastra bisa ditemukan pada peristiwa yang disajikan, pola penyajian peristiwa, gaya bahasa, citraan, paduan bunyi, latar, tokoh dan perwatakan, serta unsur-unsur sastra lainnya. C. Pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan. Cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sendiri mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Pendekatan analitis dalam apresiasi sastra didasari oleh pandangan bahwa yang pertama, karya sastra berbentuk atas elemen-elemen tertentu. Berikutnya, setiap elemen dalam karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun karakteristik masing-masing berbeda. Berikutnya, karena setiap elemen memiliki karakteristik, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dapat dibahas secara terpisah, meskipun pada akhirnya setiap elemen itu harus disikapi sebagai suatu kesatuan. Penerapan pendekatan analisis ini dapat diawali dengan membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, pembaca berusaha menganalisis secara mendalam karya sastra itu dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan unsur intrinsik
yang terdapat dalam karya sastra. Misalnya, setelah membaca sebuah cerpen, pembaca mendalami cerpen itu dengan menjawab pertanyaan seperti siapa saja tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana latarnya. Dari hasil analisis unsur-unsur itu, pembaca dibawa untuk memahami bagaimana hubungan antara unsur-unsur itu dalam mewujudkan sebuah cipta karya. Kegiatan apresiasi dengan pendekatan analisis ini mensyaratkan pembaca memiliki landasan teori tertentu, bersikap objektif sehingga hasil analisisnya tetap sistematis dan diakui kebenarannya oleh umum. Manfaat apresiasi sastra. Sastra adalah karya imajinatif yang dapat memberi hiburan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai penghantar tidur atau pengisi waktu luang. Sastra juga menyediakan kata-kata yang indah, nasihat, atau ungkapan bijaksana yang dapat dibagikan di media sosial atau disampaikan kepada orang lain. Membaca sastra memperkaya kosakata dan menambah pengetahuan tentang sesuatu. Hasil bacaan sastra dapat menambah bahan pengajaran seorang guru di sekolah. Para ibu rumah tangga memanfaatkan sastra untuk bahan cerita anak mereka. Seorang penceramah dapat menggunakan sastra sebagai selingan ceramahnya. Singkat kata, mengakrabi. Sastra banyak manfaatnya untuk manusia. Modi dan Leslie, seperti dikutip Wardani 1981, mengemukakan 6 manfaat apresiasi sastra, yakni yang pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan. Yang ketiga, membantu mengembangkan pribadi. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan. Yang keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sementara itu, Chap 1987 mengetengahkan bahwa apresiasi sastra setidaknya memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat personal dan manfaat edukasi. Apresiasi sastra memberi manfaat personal bagi pembacanya, seperti memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati, mengembangkan pandangan ke arah kehidupan, kemanusiaan, memberikan pengalaman yang bersifat individu. Apresiasi sastra juga memiliki manfaat edukasi, seperti membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran meningkatkan keterampilan mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Reading dalam bukunya Pengantar Apresiasi Sastra 2013 halaman nomor 27 mengetengahkan bahwa kegiatan apresiasi sastra memiliki setidaknya 5 manfaat bagi pembaca, yakni yang pertama, dapat dijadikan pengisi waktu luang. Yang kedua, memberi atau memperoleh hiburan. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, media pengembangan dan memperkaya pandangan kehidupan. Dan yang kelima, memberikan pengetahuan nilai sosial dari zaman atau masa karya sastra itu dilahirkan. Dapat disimpulkan apresiasi sastra bermanfaat untuk memberi hiburan, memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca, serta membentuk kepribadian, kepekaan perasaan, dan kehalusan budi.
atau pembaca. Pengertian berkaitan dengan pemahaman tentang teori-teori dasar sastra seperti pengertian puisi, unsur-unsur intrinsik, prosa, dan lain-lain. Penghargaan berkaitan dengan sikap pandangan positif terhadap sastra, bahwa sastra memiliki nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi penjernihan batin, peningkatan harkat kehidupan individu sosial, kepekaan pikiran kritis berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengungkapkan sintesis tentang makna atau nilai-nilai yang dikandung suatu karya